Oke, pertama kita buat dulu aktor di sini di paling kiri sendiri, di mana aktor di sini itu adalah seorang pengguna umum. Kemudian pengguna umum ini sedang melakukan registrasi. Hal yang pertama dilakukan berdasarkan activity diagram yang sudah kita buat adalah mengisi data registrasi. Maka di sini juga sama, kita membuat sebuah interaksi mengisi data registrasi. Tapi interaksinya itu dengan objek apa? Nah, mengisi data registrasi kita sebagai pengguna di dalam sebuah aplikasi, entah itu di Android atau di website, ketika kita mengisikan data informasi, otomatis kita pasti mengisinya dalam sebuah form. Oke, sama seperti halnya kita mendaftar ke Facebook misalkan. Nah, di sini ada sebuah forum login. Nah, ini adalah interface. Ya, jadi untuk ketika daftar Gojek atau Grab dan lain sebagainya, kita butuh sebuah interface untuk daftar si pengguna baru seperti ini. Maka di sini aktor itu berinteraksi dengan objek boundary karena itu merupakan interface atau view, di mana nama view-nya adalah forum registrasi. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita berikan dulu tanda view atau tulisan view supaya kita lebih mengerti bahwa ini adalah view forum registrasi. Nah, di sini terjadi sebuah interaksi antara pengguna umum dengan objek forum registrasi, yaitu mengisi data registrasi. Nah, dibuatnya menggunakan apa? Menggunakan notasi message yang ini. Nah, notasi message itu banyak jenisnya. Jika kita klik kiri tahan agak lama, itu akan muncul beberapa notasi panah lainnya. Nah, yang akan sering kita gunakan itu adalah message dan reply message. Nah, di sini message biasanya itu hampir semua yang bergeraknya ke kanan, ke arah kanan. Sementara reply message dia yang bergeraknya ke arah kiri. Nah, karena ini bergerak ke kanan, maka kita membuatnya menggunakan notasi message. Klik dulu di notasinya, kemudian klik di pengguna umum, klik kiri tahan agak lama, kemudian ditarik ke forum registrasi. Nah, jika sudah, maka akan diberikan sebuah typing untuk mengisi nama pesannya. Nah, di sini kita samakan dengan nama activity diagram kita, yaitu mengisi data registrasi. Maka di sini sama, mengisi data registrasi. Maka kita sudah membuat dua objek saling berhubungan, yaitu ada objek aktor, di mana aktor itu sedang mengisikan data registrasi ke dalam objek forum registrasi, di mana forum registrasi ini adalah merupakan file view dari konsep MVC tadi, yang view itu adalah merupakan sebuah file yang berfungsi untuk menggenerate sebuah interface. Maka di sini pengguna umum itu sedang melihat sebuah interface forum registrasi, seperti halnya kita sedang mendaftar aplikasi Gojek atau Grab. Pasti ketika kita daftar, kita ada di interface pendaftaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika kita lihat activity diagram kita, pesan ini masuk ke sebuah action yang diberi nama validasi input. Validasi input itu terjadi di dalam sistem. Maka kita akan membuat sebuah notasi baru, di mana notasi tersebut itu memiliki behavior atau memiliki function atau metode, yaitu validasi input. Maka di sana lifeline yang kita gunakan adalah control lifeline. Karena ketika forum registrasi diklik daftar, seperti contoh Facebook di sini, ketika klik daftar, maka dia akan masuk ke dalam sebuah file controller yang isinya di sana ada function atau metode untuk validasi input. Nah, maka di sini kita buat lifeline dan berikan nama
registrasi controller. Lagi, supaya kita lebih mudah memahaminya, untuk pemula mungkin kita perlu memberikan nama tambahan di depan, yaitu controller, registrasi controller. Nah, langkah selanjutnya kita berikan interaksi menggunakan message. Nah, karena ini adalah interaksi yang merupakan terusan daripada interaksi mengisi data registrasi, maka ini harus terhubung. Cara menghubungkannya adalah kita harus membuat message ini, panah ini, di bawah panah nomor 1. Kita sebut saja nomornya ya. Di bawah panah nomor 1 ini. Jadi harus ada di bawahnya. Tidak bisa di sejajar sini, tapi harus di bawahnya. Maka kita klik kiri di sini, tahan, kemudian ditarik, digeser ke notasi controller, registrasi controller. Nah, di sini barulah kita berikan namanya. Namanya bisa kita samakan dengan activity diagram kita, yaitu validasi input. Di sini kita berikan nama validasi input. Nah, jika sudah, kita bisa melihat nomor yang tercetak di sini adalah 1.1 yang merupakan terusan daripada poin 1. Sehingga di sini kita sudah menghubungkan 3 objek, yaitu objek pengguna umum dihubungkan ke objek view yang diberi nama form registrasi, yaitu interaksinya adalah mengisi data registrasi. Kemudian dari objek form registrasi berinteraksi dengan registrasi controller, di mana jenis interaksinya atau nama interaksinya adalah validasi input. Nah, setelah itu, selanjutnya kita cek lagi di activity diagram kita. Ketika melakukan validasi data input, validasi input, di sini kita melihat ada sebuah percabangan menggunakan decision node. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada 2 garis yang keluar. Jadi ada 1 garis yang masuk, kemudian ada garis yang keluar. Di mana yang pertama, kita anggap ini yang pertama, yaitu adalah ketika nilainya false atau salah, di mana nilai salahnya itu akan mengembalikan kembali ke activity sebelumnya, kemudian nilai true akan diteruskan ke action seterusnya. Nah, maka di sequence diagram ini juga harus melakukan hal yang sama. Kita buat sebuah percabangan. Nah, maka percabangannya itu membutuhkan sebuah notasi yang disebut dengan alternative combined fragment. Nah, alternative combined fragment itu kalau kita klik kiri tahan agak lama, ada yang lainnya, yaitu loop combined fragment. Nah, kita klik saja di notasi alternative combined fragment, kemudian kita blok 2 notasi ini saja terlebih dahulu. Cara ngebloknya adalah bukan di atas notasinya, tapi agak ke kiri. Nah, klik kiri, tahan, kemudian digeser, lalu lepaskan. Nah, di sini kita bisa memberikan nama, tidak juga tidak apa-apa. Kita kosongkan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat ada 2 kolom atas dan kolom bawah. Nah, mari kita buat kolom atas itu menjadi nilai false. Nah, nilai false itu akan mengembalikan alurnya ke mengisi data registrasi. Kita tadi sudah tahu mengisi data registrasi itu terjadi di objek form registrasi. Maka message-nya itu akan mengalir dari registrasi controller kembali ke form registrasi. Nah, di sini kita sudah tidak menggunakan message lagi, tapi menggunakan replay message. Ada motor lewat. Oke. Nah, yang atas, mari kita buat ini sebagai nilai false, dan yang bawah, mari kita buat ini sebagai nilai true. Karena ini false, kita kembalikan nilainya ke form registrasi. Maaf, kembalikan pesannya ke form registrasi. Jadi klik kiri di sini, geser, tarik ke sini. Nah,
Jika sudah, kita berikan nama false. Nah, di sini berarti kita sudah membuat sebuah interaksi antara form registrasi dan registrasi controller, di mana merupakan sebuah percabangan. Kondisi yang atas adalah ketika kondisi nilainya false yang kembali ke form registrasi, dan yang bawah akan kita buat menjadi kondisi true, yaitu meneruskan ke action selanjutnya.